Assalamualaikum para aset Reddington. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja, karena hari ini saya akan melanjutkan lagi cerita The Blacklist, dimana kali ini kita sudah memasuki season 2 episode 3. Dan untuk cerita sebelumnya, Reddington memanfaatkan FBI untuk mendapatkan kembali mantan istrinya yang telah diculik oleh musuhnya, yaitu Berlin. Dan Berlin terpaksa mengembalikan mantan istri Reddington itu kepadanya karena tak ingin kehilangan semua aset dan uang miliknya. Dan di cerita sebelumnya juga, kita masih belum mengetahui sosok yang sudah mengawasi Agent Keen. Dan scene akhir di episode sebelumnya, kita mengetahui kesatuan Agent Keen mendapatkan anggota baru, yaitu Samarna Fabi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita saksikan saja di video kali ini. Dan untuk itu, perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai di sebuah kafe, di mana di sini seorang pria bernama Paul Wyatt didatangi oleh seorang pria bernama Johnny. Dan di sini Paul berkata kepada Johnny bahwa dia membutuhkan waktu. Tapi Johnny yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa dia ditugaskan dan datang ke sini bukan untuk bernegosiasi. Yang pada akhirnya Paul yang mendengar itu mencoba melarikan diri. Tapi saat dalam pelariannya itu, dia malah bertemu dengan anggota Johnny. Dan anggota Johnny itu pun membius Paul itu dan membawanya dengan menggunakan sebuah mobil. Dan setelah ini, Paul terbangun di sebuah tempat dan terlihat Paul memasuki sebuah ruangan operasi. Dan sebelum Paul itu pingsan lagi akibat dibius, seorang dokter berkata kepadanya. Dan inilah perkataan dokter itu kepada Paul. Sorry Mr. Wyatt, you are out of time. Kemudian scene berpindah di mana polisi sedang merazia tempat para tunawisma. Dan polisi itu sangat terkejut setelah menemukan mayat Paul yang memiliki luka sayatan besar di dadanya. Dan di sini saya bisa asumsikan bahwa dokter tadi telah mengambil organ dalam tubuh milik Paul. Di sisi Agent Keen, kita melihat dia terkejut dan terbangun setelah melihat kacamata yang bukan miliknya. Dan setelah dia menyalakan lampunya, Keen melihat Tom mengacungkan senjata ke arahnya. Dimana di sini Tom berkata kepada Agent Keen bahwa Reddington sudah mengetahui keberadaan Tom dan sekarang Reddington sedang menuju tempat ini. Tapi sebelum Reddington tiba, Tom mengingatkan Agent Keen untuk tidak mempercayai Reddington. Dimana Tom berkata Reddington sudah memanfaatkan Agent Keen dan jika Berlin nanti sudah mati, Tom yakin Reddington akan membunuh Agent Keen. Kemudian Tom juga bertanya kepada Agent Keen, apakah Keen sudah bertanya kepada Reddington tentang malam itu. Yang lebih spesifiknya tentang malam kebakaran saat Keen waktu kecil dulu. Tom juga menyarankan untuk bertanya kepada Reddington tentang kebenarannya. Kenapa Reddington menyerahkan diri kepada FBI. You need to ask him, Liz, why he turned himself in to the FBI. Tapi tak lama setelah Tom berkata seperti itu, Reddington tiba di tempat ini dan mengacungkan senjata ke arah Tom. Dan Reddington berkata bahwa Keen seharusnya membunuh Tom saat di chapter 20 itu. Dan dari perkataan Reddington ini, kita bisa simpulkan bahwa di chapter 20 itu Agent Keen tidak membunuh Tom. Dan itulah sebabnya mayat Tom tidak ditemukan saat FBI tiba di lokasi saat itu. Kemudian Tom yang sedang dalam todongan senjata oleh Reddington itu berkata kepada Agent Keen lagi, di mana Tom menyarankan Keen untuk bertanya langsung sekarang kepada Reddington tentang malam itu, tentang kebenaran ayah Keen, tentang Naomi Highland. Tapi Keen yang mendengar itu tetap tidak mau bertanya kepada Reddington, yang akhirnya Tom pun mencoba memberitahu semua apa yang diketahuinya kepada Keen. Tapi sebelum Tom mengungkapkan semua apa yang diketahuinya, inilah
yang terjadi. The night of the fire. Reddington menembakkan senjatanya beberapa kali ke tubuh Tom. Dan setelah itu, kita melihat Agent Keen terbangun dari tidurnya yang sebenarnya. Karena ternyata tadi hanyalah sebuah mimpi yang dialami Agent Keen. Kemudian saat Agent Keen ingin pergi dari motelnya, dia merasa curiga kepada pria yang ada di belakangnya yang terlihat dari sebuah kaca. Dan saat di suatu tempat, pria itu terlihat lagi, yang akhirnya Agent Keen yang merasa curiga bertanya kepada pria itu sambil menodongkan senjata. Meet me at the Millbrook. I'm staying there too. I was just going to the gym. Di mana pria ini menjawab bahwa dia tinggal di motel yang sama dengan Agent Keen dan sekarang dia hanya ingin pergi ke tempat gym. Dan setelah Keen memeriksa tas yang dibawa pria ini, ternyata hanya berisi pakaian untuk dia berolahraga. Yang akhirnya Keen pun meminta maaf kepadanya dan pria itu pun pergi meninggalkan Agent Keen. The Indonesian government has finally... Kemudian scene berpindah di mana Reddington sedang berbicara masalah bisnis dengan Nico Demakis, asetnya yang mengelola bisnis Reddington. Dan di sini Reddington berkata bahwa dia mengetahui pemerintah Indonesia menyetujui untuk menyerahkan semua operasi harian di pelabuhannya kepada perusahaan swasta. Dan Reddington ingin sindikatnya yang menjalankan perusahaan tersebut. Mendengar itu Nico menjawab dengan berkata bahwa itu tidak mungkin karena perusahaan logistik Reddington yang ada di Indonesia masih terlalu kecil. Dan Reddington dia mengetahui itu, tapi Reddington sudah menyiapkan rencana untuk mengubah itu, di mana Reddington akan melipat gandakan investasinya ke negara Indonesia. Mendengar itu Nico pun berkata bahwa Reddington masih berperang melawan Berlin dan karena itu Nico lebih menyarankan Reddington untuk tidak melakukan investasi saat ini dan Nico lebih menyarankan untuk berhati-hati sekarang ketimbang mengambil resiko yang bisa mengakibatkan kerugian yang besar. Tapi Reddington yang sudah membulatkan keputusannya menolak saran Nico itu, lalu menyuruh Nico ini pergi karena Reddington melihat Agent Keen telah datang bersama Dembe. Where's Naomi Highland? Dan di sini Keen langsung bertanya kepada Reddington di mana Naomi Highland, mantan istri Reddington itu, karena sampai saat ini Agent Keen tidak bisa menemukannya. Di mana Agent Keen mengungkapkan bahwa dia ingin menemui Naomi hanya untuk bertanya tentang sesuatu. Tapi Reddington yang mendengar itu mencoba mengalihkan pembicaraan dengan memperlihatkan surat kabar kematian Paul, pria yang kalian lihat di scene awal tadi. Di mana dalam surat kabar itu, polisi berspekulasi bahwa dia tewas dibunuh oleh kliennya karena semasa hidupnya Paul ini bekerja di sebuah perusahaan investasi. Tapi Paul ketahuan mencuri dana tabungan seumur hidup perusahaan dan dana pensiun. Tapi Reddington berkata bahwa polisi telah salah menyimpulkan karena Reddington tahu siapa yang sudah membunuh Paul itu, yaitu seorang dokter bernama James Covington. Kemudian Reddington pun menceritakan apa yang diketahuinya tentang sosok James Covington itu, di mana James beberapa tahun yang lalu dia masih dianggap sebagai salah satu ahli bedah kardiotorak yang terbaik di negara Amerika. Tapi sekarang dia menjalankan usaha transplantasi organ ilegal untuk siapapun yang membutuhkannya yang tak ingin melalui jalur konvensional atau jalur legal seperti seorang kriminal. Dan akibat Dr. James itu, Reddington mengungkapkan beberapa orang terburuk dari yang terburuk masih hidup dikarenakan Dr. James ini menyelamatkan mereka. Some of the worst still alive because Dr. Covington is saving them. Sementara Reddington menjelaskan tentang blacklist kali ini kepada Agent Keen, di sisi lain seorang pria yang mewakili Dr. James mendatangi seorang pria bernama Bernard Babbitt atau Bibi di sebuah restoran. Dan saya asumsikan bahwa Bibi ini mempunyai penyakit karena dia terlihat menggunakan alat bantu pernafasan.
Kemudian di sini Bibi ini bertanya kepada pria ini dari mana organ itu akan didatangkan. Tapi pria yang mewakili Dr. James ini menjawab dengan berkata untuk tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu, karena dia akan menjamin organ yang akan disediakannya adalah organ kualitas terbaik yang mempunyai masa garansi 10 tahun. What matters is that we do our very best to ensure their quality. Kemudian scene berpindah di mana Aram menjelaskan sosok Dr. James Covington setelah dia menyelidiki latar belakangnya. Di mana menurut data yang ditemukan Aram ini, Dr. James memiliki semacam krisis saat dulu, di mana James memalsukan sebuah dokumen dan mencuri sebuah paru-paru dari tempat penyimpanan donor. Kemudian setelah itu dia melakukan semacam operasi eksperimen kepada seorang anak berumur 10 tahun. Dan beberapa minggu kemudian, orang yang seharusnya menerima transplantasi organ itu meninggal. Dan jaksa saat itu mengajukan tuntutan kepada James. Tapi James sudah lebih dulu menghilang. Setelah Aram menjelaskan itu, Cooper datang mengenalkan Navabi kepada timnya. Di mana di sini Cooper berkata bahwa Navabi akan bergabung dengan tim dengan status pinjaman yang tidak terbatas. Mengetahui itu, Donald pun bertanya kepada Navabi butuh berapa lama Navabi bisa menemukan Reddington, karena Donald butuh 5 tahun untuk bisa menemukan Reddington. Who found Reddington? I hunted the guy for 5 years. How long did it take you? Tapi Navabi menjawab dia hanya butuh 74 hari untuk bisa menemukan Reddington. Di sini Agent Keen yang terlihat tidak senang atas bergabungnya Navabi ini bertanya kepadanya bagaimana orang Iran bisa bergabung dengan Mossad dan bagaimana Navabi bisa menemukan Agent Keen dan Donald saat di Polandia di episode minggu lalu itu. Belum sempat Navabi menjawab pertanyaan Keen itu, Cooper menyuruh Donald dan Keen untuk mendatangi petugas medis yang sedang mengotopsi mayat Paul. Dan saat Keen dan Donald di tempat otopsi itu, dokter ini menjelaskan dan mengkonfirmasi bahwa Paul sebelum kehilangan jantungnya pernah mendapatkan transplantasi jantung. Dan perkataan dokter itu dikonfirmasi lagi oleh istri Paul, karena ternyata Paul adalah klien Dr. James Covington, di mana Paul sebelumnya mendapatkan organ jantung dari Dr. James agar bisa kembali sehat. Tapi Paul harus membayar setiap tahun $500,000 untuk jantung yang dia dapatkan dari Dr. James itu, karena James bukan menjualnya, melainkan James menyewakan jantung itu kepada Paul dengan biaya sewa $500,000 per tahun. Awalnya Paul sanggup membayar itu dalam beberapa tahun, tapi kemudian dia mengalami kebangkrutan yang akhirnya dia tidak mampu membayar uang sewa jantung itu. Dan Dr. James yang mengetahui itu pun akhirnya mengambil kembali jantung yang dia sewakan kepada Paul. My husband's heart wasn't harvested. It was repossessed. Sementara Keen dan Donald mewawancarai istri Paul ini, di sisi lain kita melihat Nico, Laskin dan Teddy Russo, di mana mereka semua adalah anak buah Reddington yang mengurus bisnis Reddington. Dan di sini mereka berbicara tentang rencana Reddington yang ingin melipat gandakan investasinya ke negara Indonesia. Dan mereka seperti tidak setuju atas rencana Reddington itu, karena mereka takut rencana Reddington itu akan membawa kebangkrutan. Kemudian di sela-sela percakapan mereka itu, tiba-tiba seorang pria bernama Mr. Vargas dan 2 anggotanya mendatangi Nico dan kawan-kawan, di mana di sini Vargas mengaku dia bekerja untuk Berlin dan dia datang untuk menawarkan kesepakatan untuk mengkhianati Reddington. Berlin sent me with an offer in a lifetime opportunity. Setelah mendengarkan kesepakatan yang ditawarkan Vargas ini, Nico pergi menemui Reddington dan Nico memberitahu semua kepada Reddington tentang Vargas dan tawaran yang Vargas berikan. Dimana untuk saat ini Nico dan 2 lainnya masih bersama Reddington. Tetapi Nico memperingatkan Reddington lagi tentang investasi ke pelabuhan Indonesia itu, karena jika sampai gagal dan mengalami kebangkrutan akibat itu, Nico takut Laskin dan Teddy akan berganti pihak ke Berlin. Reddington
Reddington yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata bahwa dia berterima kasih Nico sudah mau menyampaikan tentang Vargas itu, tapi dia tetap akan melanjutkan investasinya ke pelabuhan Indonesia. Dan untuk Laskin dan Teddy, Reddington meminta Nico untuk terus mengawasinya dan memberitahu Reddington jika Teddy dan Laskin itu telah berganti pihak. If someone intends to defect, I want to be standing right in front of them. Kembali ke kasus, setelah mendapatkan keterangan dari istri Paul, Donald dan kawan-kawan melacak uang pembayaran 500.000 yang dilakukan oleh Paul yang dilakukannya melalui donasi ke sebuah perusahaan non-profit. Dan dari perusahaan non-profit itu, 200.000 ditransfer ke rekening Dr. Gordon Albee sebagai biaya konsultasi. Yang akhirnya, Kim dan Donald mendatangi Dr. Gordon Albee itu yang sedang melakukan otopsi mayat di suatu tempat. Dan di sini, Kim dan Donald bertanya kepada Albee ini tentang konsultasi apa yang telah diberikannya ke perusahaan non-profit itu dengan biaya 200.000 US dollar. Mendengar itu, Albee yang terlihat panik berkata untuk membicarakan masalah itu dengan menghubungi kantornya karena dia ingin melakukan otopsi lagi di suatu tempat. Call my office. Ya akhirnya, agar Dr. Albee itu mau menjawab semua pertanyaan Kim dan Donald, Agent Kim meminta bantuan Mr. Kaplan untuk mengotopsi 4 mayat yang sebelumnya telah diotopsi oleh Dr. Albee dalam 1 tahun belakangan. Dan Kaplan, dia menemukan 4 mayat yang diotopsi Dr. Albee itu ternyata organ vital dalamnya sudah tidak ada. Karena ternyata Dr. Albee ini adalah pemasok organ vital untuk Dr. James Covington. Mengetahui dirinya telah ketahuan, Albee pun mengungkapkan semua apa yang diketahuinya. Dan Dr. Albee ini akhirnya bersedia bekerja sama dengan FBI untuk menangkap Dr. James Covington. Dimana rencananya untuk mengetahui lokasi James saat ini, Albee berpura-pura memiliki organ vital manusia yang sebetulnya adalah organ hewan babi. Dan anak buah James akan mengambilnya ke kantor Albee ini lalu mengantarkan ke Dr. James. Dan dari situ, Donald dan Kim berencana mengikuti anak buah James itu ke tempat dia mengantarkan organ vital hewannya. How much time do we have? 2 hours viability max. Dan setelah anak buah James menerima organ vital beserta dokumennya dari Dr. Albee, dia menelpon Dr. James Covington dan memberitahu bahwa organ yang akan diantarkannya itu sangat cocok untuk klien kali ini. Dan ternyata klien yang akan menerima organ itu adalah Bernard Babbage yang kalian lihat di scene awal. Kemudian saat anak buah James itu ingin mengantarkan organnya menggunakan sepeda motor, dia sadar dirinya telah diikuti Donald dan Kim. Dan dalam perjalanannya itu, dia menelpon Dr. James memberitahu situasinya. Yang pada akhirnya, Donald dan Kim mengejarnya dengan berlari karena jalanan saat itu sedang mengalami kemacetan. Tapi kemudian, inilah yang terjadi. Anak buah James itu ditabrak sebuah mobil dan membuatnya tewas di tempat. Untuk kasus ini, kita tahan sebentar karena scene berpindah di sisi Reddington, di mana Nico memperlihatkan foto Teddy dan Laskin yang bertemu dengan Vargas yang mengaku anak buah Berlin. Dan di sini, Nico berasumsi dan berkata kepada Reddington bahwa Teddy dan Laskin itu menerima tawaran Vargas untuk mengkhianati Reddington. Yang akhirnya, untuk memastikan kebenaran itu, Reddington, Dembe, dan Nico menemui Teddy dan Laskin itu di suatu tempat. Dan di sini Reddington menyuruh anak buahnya untuk membawa Laskin dan Teddy itu untuk diinterogasi. What are you doing? Wait a minute. What the heck? Don't do it. Kembali ke kasus di TKP kecelakaan tadi, Donald menemukan dokumen yang mengidentifikasikan tentang klien Dr. James Covington yang akan menerima organ hewan yang dibawa oleh anak buah Dr. James yang tewas itu, yang bernama Bernard Babbage atau Bibi. Dan setelah Ara memeriksa nama itu, ternyata Bibi adalah sindikat kriminal yang menyediakan jasa pengangkutan narkoba dan senjata. Dan untuk bisa mengetahui lokasi Dr. James Covington
Covington itu, Agent Keen meminta bantuan Reddington karena ternyata Reddington mengenal Bibi itu. Yang pada akhirnya Reddington pun menemui Bibi itu di sebuah kafe. Dan di sini Reddington berkata bahwa dia meminta bantuan Bibi untuk memberikan kontak Dr. James Covington karena Reddington tahu Bibi adalah salah satu kliennya. Bibi yang mendengar itu pun menjawab bahwa dia tidak akan memberikan kontaknya karena dia takut Dr. James akan kesal dan Bibi bisa celaka saat dia dioperasi nanti. Tapi tak lama setelah dia mengatakan itu, tiba-tiba Bibi, you don't look well. Are you alright? dia mengalami sesak nafas karena ternyata minuman yang diminum Bibi itu telah diracuni oleh anak buah Reddington. Tapi Reddington akan menolongnya jika Bibi mau memberikan kontak Dr. James. Yang pada akhirnya Bibi yang tak ingin kehilangan nyawanya memberikan kontak Dr. James itu kepada Reddington. Dan dari kontak itu, Aram berhasil melacak lokasi Dr. James saat ini. Agent Keen dan Donald pun pergi ke lokasi itu. Dan saat di lokasi itu, Agent Keen dan Donald melihat dua pasien anak-anak sedang tertidur. Kemudian setelah itu Donald menangkap perwakilan Dr. James yang sedang berbicara dengan kliennya di ruangan lain. Dan Agent Keen, dia memasuki ruangan operasi yang ternyata Dr. James sedang ingin melakukan transplantasi paru-paru ke seorang anak-anak yang hidupnya dipastikan Dr. James tinggal 24 jam lagi jika Dr. James tidak melakukan transplantasi sekarang. If he doesn't get these lungs in the next 24 hours, he won't survive. Setelah Agent Keen dan Donald mendengar perkataan Dr. James itu, Donald dan Keen pun menginterogasi Dr. James itu di lokasi ini. Dan di sini Dr. James Covington pun memberitahu semua kenapa dia melakukan ini, di mana dia menyewakan organnya itu ke para kriminal dan dari pendapatan itu Dr. James membangun fasilitas ini untuk membantu anak-anak yang sangat membutuhkan organ tapi tidak mempunyai biaya. Dan Dr. James dia tidak menyesali perbuatannya itu karena menurutnya dia melakukan hal yang baik dengan mencari pendapatan melalui dana para kriminal lalu membangun fasilitas untuk membantu anak-anak yang sangat membutuhkan organ secara gratis. Dan setelah Agent Keen mendengar penjelasan Dr. James itu, Donald dan Keen sepakat untuk membiarkan Dr. James melakukan operasi transplantasi paru-paru kepada anak yang hidupnya tinggal 24 jam lagi. Dan setelah Dr. James selesai, dia pun akhirnya ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan itulah akhir kasus Blacklist kali ini. I think we need to revisit the term I betrayed Raymond Reddington. Kemudian kita kembali ke masalah Reddington, di mana di sini kita melihat Nico sedang berbicara dengan Vargas yang mengaku anak buah Berlin. Dan di sini Nico berkata kepada Vargas bahwa dia sudah mengurus Laskin dan Teddy, di mana Reddington percaya Laskin dan Teddy telah berkhianat setelah melihat foto tadi. Dan dari perkataan Nico ini kita bisa simpulkan yang mengkhianati Reddington sebetulnya adalah Nico ini. Kemudian Nico juga mengungkapkan bahwa dia bersedia memberikan semua bisnis Reddington yang diketahuinya asalkan Reddington segera dibunuh. Dimana Nico sangat takut dibunuh lebih dulu oleh Reddington karena mengetahui Nico telah mengkhianatinya. Mendengar itu Vargas pun menjawab dengan berkata untuk mempersiapkan pertemuan dengan Reddington karena Vargas dan anggotanya yang akan membunuh Reddington di pertemuan itu. Set a meeting with Reddington. My people will take care of the rest. Dan saat pertemuan itu dilakukan, Nico dengan sombongnya mengungkapkan kepada Reddington bahwa dialah yang sebetulnya mengkhianati Reddington, bukan Lasky dan Teddy. Dan Nico berkata ini adalah pertemuan terakhirnya dengan Reddington karena tak lama Vargas dan anggotanya datang mengacungkan senjata ke arah Reddington. Nico yang melihat itu pun menyuruh Vargas untuk segera membunuh Reddington. Tapi kemudian Reddington mengambil
mengambil senjata yang dipegang Vargas itu. Karena ternyata Vargas adalah anak buah Reddington yang disuruh Reddington untuk mengetes kesetiaan Nico, Laskin, dan Teddy. Nico yang mengetahui itu pun tak bisa berkata apa-apa. Turns out the Indonesian government has chosen to contract our company to run the port of Tangkulo. Kemudian di sini Reddington memberitahu Nico dengan berkata bahwa investasinya ke pelabuhan Indonesia telah mendapatkan hasil karena perusahaan atau sindikat Reddington mendapatkan kontrak dari pemerintah Indonesia untuk mengatur pelabuhan Tangkulo yang disetujui oleh wakil menteri baru saat itu. Dan setelah Reddington memberitahu itu, inilah yang terjadi. Reddington membunuh Nico yang sudah berani mengkhianatinya itu. Dan untuk pelabuhan Tangkulo yang dimaksud Reddington itu, saya mencoba mencari informasinya di Google, tapi yang muncul hanya gambar pelabuhan Tanjung Priuk. Dan mungkin dari kalian ada yang mengetahui tentang pelabuhan itu. Dan jika dari Anda ada yang mengetahuinya, silakan tinggalkan informasinya di kolom komentar. Kembali ke cerita, Navabi yang mengetahui Agent Kin tidak menyukainya mencoba mengajak Agent Kin minum dan mentraktirnya atas keberhasilan kasus kali ini. Tapi Agent Kin menolak tawaran Navabi itu, yang akhirnya membuat Navabi bertanya kenapa Agent Kin tidak menyukainya. Agent Kin pun menjawab dengan berkata bahwa dia tidak mempercayai Navabi karena Agent Kin berkeyakinan Navabi bergabung dalam kesatuannya karena Reddington yang menginginkannya. Dan Agent Kin mengungkapkan dia tidak tahu alasan Reddington sebenarnya mengapa memasukkan Navabi ke timnya. Dan itulah alasan Agent Kin tidak menyukai dan tidak mempercayai Navabi. If he wanted you here, he has a reason. That's why I don't trust you. Kemudian saat Agent Kin kembali ke motelnya, dia melihat pria yang dia sangka telah mengikutinya di scene awal tadi. Dimana di sini Agent Kin kembali meminta maaf kepada pria ini atas yang dilakukan Agent Kin tadi. Dan pria ini pun dengan baik hati memaafkan Agent Kin itu. Tapi saat pria itu kembali ke kamar motelnya, dia mengeluarkan senjata sniper yang dimilikinya. Dan siapakah pria ini, teman-teman? Karena kita pernah melihat seseorang yang telah mengawasi Agent Kin di episode sebelumnya terlihat dengan senjata seperti ini. Dan di episode sebelumnya lagi, yang mengawasi Agent Kin identik dengan kacamatanya. Apakah kemungkinan mereka adalah orang yang sama? Mungkin kita akan mengetahuinya di episode selanjutnya. Kemudian di sisi Reddington, kita melihat Reddington dan Dembe tiba di suatu tempat. Dan ternyata Reddington mendatangi rumah yang di dalamnya ada mantan istrinya. Dan inilah yang terjadi setelah mantan istrinya itu melihat kedatangan Reddington. Di mana Reddington mendapatkan tamparan dari mantan istrinya itu. Dan itulah scene penutup cerita kali ini. Yeah, I wish there was something more I could do. Kick us out. Cerita dimulai di sebuah bank di mana ada seorang wanita sedang memohon kepada pegawai bank agar dirinya tidak diusir dari rumahnya karena hutang yang dimilikinya. Tapi pegawai bank ini menjawab bahwa dia tidak bisa membantu apapun karena keputusan sudah ditentukan oleh atasannya. Setelah mengetahui itu, wanita itu pun keluar dari bank dan dia berdiam sejenak di depan bank memikirkan apa yang akan dilakukannya karena permasalahan yang dialaminya. Tapi ternyata ada seorang pria mengawasi wanita itu dari dalam mobilnya. Dan kemudian wanita itu pun memasuki mobilnya lalu mengambil senjata yang dimilikinya. Dan setelah itu dia kembali masuk ke dalam bank lalu menembakkan senjata itu kepada pegawai bank yang dia temui tadi. Sedangkan pria yang mengawasinya merekam pembicaraannya sendiri setelah melihat perbuatan wanita itu dengan berkata, tahap akhir yang sukses dan aktivasi AR-105 telah selesai. Dan dari perkataan pria ini, kita bisa menyimpulkan pria ini sedang melakukan eksperimen terhadap wanita itu. Dan eksperimen apakah itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya.
do it all again, you're crazier than I imagined. Can't go back to Philadelphia. It's too dangerous. Di sisi Reddington, kita melihat Naomi mengungkapkan kekesalannya kepada Reddington karena telah mengurungnya di tempat terpencil ini. Di mana di sini Naomi meminta Reddington untuk memulangkannya ke Philadelphia agar bisa bersama suaminya. Tapi Reddington yang mendengar itu berkata, demi keamanan Naomi dan suaminya, Reddington sudah menyiapkan paspor, identitas, dan kehidupan baru bersama suaminya di suatu tempat. Tapi untuk itu, Reddington meminta kepada Naomi untuk memberitahu keberadaan Jennifer, putri mereka berdua, agar bisa melindunginya. About Jennifer, I can protect her. I'm never going to tell you where my daughter is. Tapi di sini Naomi berkata dia menolak untuk memberitahu keberadaan putrinya itu. Dan tak lama kemudian, suami Naomi datang bersama Dembe di mana Reddington menyarankan untuk berbicara kepada suaminya itu tentang kepindahan yang sudah disiapkan oleh Reddington. You're not hiding her from the FBI, you're hiding her from me. Violent crime in D.C. Dan setelah ini, Agent Keane menghubungi Reddington, di mana Agent Keane bertanya tentang lokasi Naomi sekarang. Tapi Reddington mengalihkan pertanyaan Keane itu dengan memberikannya sebuah kasus tentang kejadian penembakan di bank tadi yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Dan Reddington mengungkapkan dalam 4 bulan terakhir telah terjadi 7 tindakan kekerasan acak oleh orang yang tidak memiliki riwayat kekerasan sebelumnya. Dan menurut Reddington, 7 tindakan itu termasuk kejadian di bank tadi adalah hasil eksperimen pengendalian pikiran yang dibelakangi oleh pemerintah. Setelah mendapat informasi dari Reddington, Agent Keane memberitahu timnya tentang kasus kali ini dengan memperlihatkan foto 3 orang termasuk wanita tadi yang melakukan tindakan kriminal. Tapi menurut Reddington, 3 orang itu hanya bagian dari eksperimen pengendalian pikiran yang dibiayai pemerintah melalui anggaran operasi hitam mereka. Cooper mendengar itu pun menyuruh timnya untuk mewawancarai penembak maupun keluarganya. Tapi sebelum Agent Keane pergi, dia meminta bantuan Aram untuk mencari catatan telepon Naomi dan suaminya yaitu Frank dalam 5 tahun terakhir. Aram yang mendengar itu pun bersedia membantunya. Dan di sini kita melihat Navabi mengawasi Agent Keane yang sedang meminta bantuan Aram itu. Kemudian saat Agent Keane dan Donald ingin mewawancarai wanita yang melakukan penembakan di bank tadi, mereka tidak diperbolehkan dan harus menunggu 48 jam. Karena wanita itu baru saja melakukan percobaan bunuh diri. Dan sekarang wanita itu sedang berbicara dengan psikiaternya. Dan ternyata psikiaternya adalah seseorang yang mengawasi wanita itu di scene awal tadi yang bernama Dr. Linus Krill. Tapi untuk saat ini, Agent Keane dan kawan-kawan belum mengetahui bahwa Linus adalah target yang mereka cari tentang kasus kali ini. Yang pada akhirnya, Agent Keane dan Donald mewawancarai bos wanita itu di tempat dia bekerja, mantan pacar, dan pegawai bank tadi. Dan ternyata, dalam perjalanan Agent Keane itu untuk mewawancarai, dia selalu diawasi oleh seseorang dari kejauhan. Dan siapakah dia dan apa motifnya? Kita akan mengetahuinya di episode kali ini. Kemudian setelah Agent Keane dan Donald selesai mewawancarai dan kembali ke markasnya, Agent Keane berpendapat para pelaku penembakan sebetulnya adalah korban dari eksperimen pengendali pikiran yang dibiayai pemerintah. Dan pendapat itu diperkuat lagi setelah Aram berhasil mendapatkan profil DNA 3 pelaku, yang ternyata ketiga pelaku itu memiliki gen yang sama, yaitu MAOA2R atau yang dikenal umumnya gen prajurit, dimana menurut studi klinis telah membuktikan bahwa orang-orang yang memiliki gen itu rentan terhadap perilaku agresif dan antisosial. Dan akibat itu, mereka berspekulasi bahwa pemerintah mengubah orang-orang yang memiliki genetik itu untuk menjadi pembunuh. The government is turning them into killers. That's exactly what we're suggesting. Sementara di sisi Dr. Linus yang sedang melihat berita polisi sedang mengejar seorang pengendara, lagi-lagi merekam pembicaranya sendiri setelah melihat berita itu dengan berkata, fase akhir berjalan sukses dan aktivasi subjek AL-106 telah selesai. Dan di sini kita lagi-lagi bisa menyimpulkan bahwa yang dikejar polisi itu adalah target eksperimen Dr. Linus. Dan setelah dia merekam perkataannya itu, Linus menelpon kantor senator dan berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Senator Sheridan.
This is Dr. Linus Creel. I'm calling for Senator Sheridan. Kembali ke Agent Keane, akibat berita polisi yang melakukan pengejaran itu, Keane melaporkan kepada Cooper bahwa pelaku yang dalam pengejaran itu memiliki gen yang sama seperti 3 pelaku tadi. Ya akhirnya, Cooper yang mendengar perkataan Agent Keane menyuruh Keane untuk menutup pintunya. Lalu Cooper memberitahu Keane secara pribadi bahwa program pemerintah yang dikatakan Reddington semuanya memanglah benar. Karena Cooper pernah mendengarnya, di mana program eksperimen itu dinamai Sub Project 7. Tapi Cooper tidak tahu detailnya. Ya akhirnya, Cooper menyuruh Keane dan Donald untuk menemui temannya yaitu Senator yang menurut Cooper bisa menjelaskan detail tentang Sub Project 7 itu. Dan tentu saja Senator inilah yang ingin ditemui Dr. Linus tadi. Namun saat Keane dan Donald menemuinya, Senator ini tidak membenarkan atau menyangkal Sub Project 7 berhubungan dengan kasus yang diselidiki Keane dan kawan-kawan. Tapi Senator ini akan membantu dengan mengirimkan dokumen yang berkaitan dengan Sub Project 7. Dan setelah Donald dan Keane pergi, kita melihat mereka berpapasan dengan Dr. Linus yang ingin menemui Senator. Tapi lagi-lagi, untuk saat ini Keane dan Donald belum mengetahui bahwa Dr. Linus adalah target mereka. Dr. Linus Creel, I'm here to see Senator Sheridan. Sementara di sisi Naomi dan Frank suaminya yang sedang berdiskusi masalah kehidupan baru yang sudah disiapkan Reddington untuk keselamatan mereka berdua akhirnya sepakat untuk tidak mengikuti saran Reddington karena Frank lebih memilih untuk tinggal di rumah sebelumnya di Philadelphia. Meskipun Reddington sudah mengingatkan mereka berdua bahwa Reddington tidak akan melindungi lagi jika dia kembali ke sana. I can't help you in Philadelphia. We don't need your protection. Yes, you do. Dan untuk saat ini, masalah kepindahan Naomi dan suaminya belum sepenuhnya selesai. Karena kita kembali lagi ke kasus. Di mana setelah Keane dan kawan-kawan memeriksa semua dokumen yang telah dikirimkan oleh Senator, mereka mengetahui bahwa semua dokumennya telah diedit dan banyak yang dihapus. Dan akibat itu, mereka jadi tidak bisa mengetahui tentang Sub Project 7 yang sebenarnya. Tapi kemudian, di sini Navabi berkata bahwa mereka membutuhkan seorang poliglot, yaitu seseorang yang bisa memecahkan kode atau mengungkapkan dokumen yang sebenarnya tentang Sub Project 7, meskipun dokumennya telah dihapus maupun diedit. Karena Navabi saat di Mossad pernah meminta bantuannya. Tapi untuk saat ini Navabi tidak bisa mengkontaknya. Karena sekarang untuk meminta bantuan poliglot itu membutuhkan akses level tinggi, yang dimana akses Navabi sekarang bukan di level itu. Yang pada akhirnya Agent Keane meminta bantuan Reddington karena ternyata Reddington mengenal poliglot yang dimaksud Navabi yang ternyata bernama Haskell. Tapi Reddington berkata mungkin akan lebih sulit meminta bantuan Haskell sekarang karena Reddington pernah punya masalah dengan Haskell saat di meja judi. Haskell and I had somewhat of a falling out at the craps table. Dan saat Reddington dan Keane pergi ke rumah Haskell, Haskell yang mengetahui Reddington datang segera menutup kembali pintunya. Karena ternyata Haskell kesal kepada Reddington karena Reddington yang sudah mengakibatkan Haskell kehilangan semua uangnya saat bermain judi. Tapi setelah Reddington memperlihatkan bahwa dia membawa uang beserta bunganya, Haskell pun bersedia membantu Reddington dan Agent Keane. Dan di sini Agent Keane sangat terkejut karena ternyata Haskell memiliki dokumen lengkap tentang Sub Project 7 dari pemerintah itu. Yang dimana Haskell memberitahu tentang Sub Project 7-nya. Dimana Sub Project 7 itu lahir dari proyek genom manusia dan direkayasa ulang dari otak para pembunuh berantai. Dan Sub Project 7 itu menggunakan proses 3 fase aktivasi. Fase ke-1, gangguan kehidupan sehari-hari. Fase kedua, menggoyahkan rasa harga diri. Fase akhir adalah memutuskan ikatan emosional. Dan jika mendapat ketiganya, inilah yang dikatakan Haskell. Get all 3? Jackpot. Kemudian Agent Keane bertanya kepada Haskell tentang seorang pria yang pernah dia lihat di foto dari Sub Project 7 yang dimiliki Haskell. Dan di sini Agent Keane akhirnya mengetahui nama blacklistnya kali ini, yaitu Dr. Linus Creel, asisten laboratorium saat meneliti Sub Project 7.
Setelah dari sini, Agent Keen pun memberitahu kepada timnya tentang Dr. Linus yang menurutnya adalah target mereka untuk kasus kali ini. Di mana Keen mengungkapkan Dr. Linus adalah seorang psikolog yang bekerja sebagai asisten lab pada Subproject 7, sebuah proyek operasi gelap yang disponsori oleh Badan Intelijen Pertahanan untuk meneliti MAOA-2R yang juga dikenal sebagai gen prajurit atau yang sering menyebabkan kecenderungan terhadap kekerasan pada manusia. Namun setelah proyek dibatalkan, Linus menggunakan gelarnya untuk membuka praktik psikologis pribadi. Tetapi dia tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa Subproject 7 akan berhasil suatu saat nanti. Dan di sini, Agent Keen dan kawan-kawan tidak mempunyai bukti apapun untuk menangkap Dr. Linus itu. Sementara mereka mencari cara untuk mendapatkan bukti, di sisi lain kita melihat seorang wanita bernama Monica didatangi Vargas, anak buah Reddington. Karena ternyata Monica ini adalah selingkuhan Frank, suami Naomi. Dan setelah Vargas memberitahu maksud kedatangannya, Vargas membawa anjing Monica ini lalu menemui Reddington yang sedang bersama Frank. Dan di sini, Frank sadar bahwa anjing yang dibawa Vargas adalah anjing selingkuhannya. Dan Frank mengira Reddington telah membunuh selingkuhannya itu. Tapi Reddington meyakinkan bahwa Monica baik-baik saja. Tapi untuk hubungan Frank dengan Monica, saat ini sudah selesai. Karena Reddington meminta Frank untuk selalu setia terhadap mantan istrinya Naomi. Dan membuatnya selalu bahagia, lalu menerima tawaran Reddington untuk pindah bersama Naomi di suatu tempat yang Reddington sudah siapkan. Awalnya, Frank tetap menolak tawaran Reddington itu. Tapi setelah Reddington mengancamnya dengan sebuah ranting kayu lalu berkata alasan Frank masih hidup selama ini adalah hanya untuk membuat Naomi bahagia, Frank pun akhirnya menyetujui tawaran Reddington itu. You make her happy. That is the only reason you're still here. Kemudian di sisi lain, kita melihat Dr. Linus sedang berbicara dengan target eksperimen selanjutnya yang bernama Duncan. Dimana di sini, Duncan kesal karena baru saja dikeluarkan dari sekolah akibat Linus yang memberitahu pihak sekolah bahwa Duncan telah curang dalam soal ujian. Dimana Linus beralasan bahwa itu adalah satu-satunya cara agar Duncan bisa hidup lebih baik, yaitu dengan bertanggung jawab atas kelakuannya. Dan untuk itu, Linus juga menyarankan untuk memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya maupun dengan pacar Duncan yang bernama Amber. Namun Duncan menjawab bahwa dia hanya pacaran online dan bahkan sampai saat ini belum pernah bertemu. Tapi Linus menyemangatinya dengan berkata jika Duncan sudah sehat, Linus yakin Amber akan ingin segera bertemu dengan Duncan. We talked online. But you're getting healthier. She's gonna want to meet soon. Dan setelah ini, Dr. Linus menemui pasien baru lagi yang membutuhkan saran dari psikiater. Dan ternyata pasiennya adalah Agent Keen yang sedang menyamar untuk mencari bukti agar bisa menangkap Dr. Linus. Aram dan Nafabi juga memantau dari dalam mobil yang tidak jauh dari tempat ini. Kemudian di sini Agent Keen melihat sebuah laptop dari dalam tas Linus. Yang akhirnya di saat Linus pergi keluar kamar ini, Agent Keen mengambil laptop Linus lalu dengan bantuan Aram dari dalam mobil, Aram berhasil mendapatkan sandi laptop Linus untuk melihat file-file yang terdapat di laptop Linus. Dan untungnya Agent Keen tidak ketahuan oleh Dr. Linus. Kemudian kita melihat Duncan sedang mendapat chat dari pacar online-nya yang isinya pacarnya meminta maaf karena sudah menemukan kekasih baru. Dan akibat itu Duncan terlihat sangat kesal lalu mengambil senjata yang dimilikinya. Kemudian scene berpindah di sebuah forum komunitas publik tentang pencegahan kekerasan senjata yang baru saja dimulai. Dan forum ini dihadiri juga senator teman Cooper dan Dr. Linus. Bersamaan dengan ini, di sisi Agent Keen dan kawan-kawan Aram berhasil mendapatkan file yang terdapat di laptop Linus. Dan mereka akhirnya mengetahui target Linus selanjutnya adalah Duncan. Namun saat Donald dan Nafabi ke tempat Duncan, mereka tidak menemukannya. Dan teman Duncan juga tidak mengetahui Duncan pergi kemana. Donald hanya menemukan chat yang isinya Duncan baru saja diputusi oleh kekasihnya. Dan Donald yakin Duncan pergi membawa senjata. Dimana Donald berspekulasi bahwa Duncan pergi untuk membunuh kekasihnya.
Dan setelah Aram menyelidiki nama kekasih Duncan, ternyata nama Amber kekasih Duncan itu tidak ada di database manapun. Dan Keen berspekulasi bahwa kekasih Duncan adalah wanita bohongan yang diciptakan oleh Linus untuk memancing emosi Duncan. Dan tak lama kemudian, mereka akhirnya mengetahui Duncan pergi kemana setelah Aram memperlihatkan foto postingan kekasih Duncan yang tentu saja foto itu diposting oleh Dr. Linus. Right here. 7 years of research. Sementara di sisi Dr. Linus, dia mengungkapkan pendapatnya di forum publik itu tentang penelitian yang telah dia lakukan, yaitu Sub Project 7. Dan kenapa dia malah berbicara masalah itu di tempat ini? Karena ternyata Dr. Linus frustasi senator tidak mengangkat teleponnya dan tidak mau menemuinya. Dan di sini Linus mengungkapkan bahwa dia berhasil dalam Sub Project 7, tapi senator menjawab bahwa dia akan meninjau terlebih dahulu. Setelah senator berkata seperti itu, inilah yang terjadi. You want to reject the science? Suara tembakan terdengar dari luar tempat ini, dan setelah Linus mendatanginya, yang melakukan tembakan itu adalah Duncan yang sedang mencari kekasihnya. Kemudian di sini Linus memberitahu kebenaran yang sesungguhnya kepada Duncan bahwa kekasihnya itu sebetulnya tidak ada karena Linus yang menciptakannya. Dan di sini Linus berharap Duncan mau membunuhnya karena Linus percaya bahwa dibunuh oleh Duncan akan memaksa dunia untuk membaca dan berbicara tentang penelitiannya. Tapi tak lama kemudian, Agent Keen dan kawan-kawan tiba di lokasi dan Agent Keen mencoba membujuk Duncan untuk tidak terpancing oleh omongan Linus. Namun Duncan yang tidak bisa menahan emosinya terhadap Linus yang sudah membohonginya selama ini, akhirnya menembak Linus tapi tidak terkena di bagian vital. Donald pun berhasil mengamankan Duncan. Namun saat Agent Keen mencoba menolong Linus yang terluka, Agent Keen malah disandra oleh Linus, di mana Linus berharap dia tewas dibunuh oleh FBI. Tapi ternyata inilah yang terjadi. Sebuah tembakan mengenai kepala Linus namun bukan dari senjata FBI, melainkan dari senjata sniper dari arah atas gedung. Dan di sini kita melihat bahwa yang menembak itu adalah pria yang tinggal satu motel bersama Agent Keen. Dan Agent Keen dia juga terlihat mengingat pria itu. Kemudian pria itu pun pergi setelah membunuh Linus. Dan itulah akhir kasus kali ini. Kemudian scene berpindah di mana Aram memberitahu Agent Keen bahwa dia telah melacak panggilan Naomi dan Frank. Dan Aram berkata telepon keduanya sudah tidak berfungsi. Namun Aram berhasil melacak lokasi panggilan terakhir yang dilakukan Frank hari ini. Dan setelah Agent Keen ke sana, hanya Naomi yang ada di rumah. Bersama dengan ini, kita melihat Reddington baru saja datang. Dan Keen dia langsung mengungkapkan maksud kedatangannya, yaitu untuk bertanya tentang Reddington, tentang apa yang diketahui Naomi soal hubungan Keen dan Reddington. Namun Naomi tidak menjawab yang sejujurnya, dan Reddington dia mendengar percakapan itu dari luar pintu. Tapi saat Naomi berkata bahwa Reddington tidak seperti yang Keen pikirkan, Reddington segera memasuki rumah agar Naomi tidak berkata lagi kepada Agent Keen. Well, look at the two of you. Reddington pun memberitahu bahwa persiapan Naomi dan Frank untuk pergi sudah selesai. Dan sebelum Naomi pergi, dia berkata jujur kepada Reddington bahwa dia tidak tahu di mana putrinya Jennifer sekarang berada. I don't know where Jennifer is. Reddington pun memberikan nomor telepon jika Naomi membutuhkan apapun. Dan inilah yang dilakukan Reddington kepada mantan istrinya itu sebelum dia pergi. Kemudian setelah Naomi pergi bersama suaminya, Agent Keen bertanya kepada Reddington tentang penembak jitu itu. Di mana Reddington menjawab bahwa itu adalah anak buah Reddington yang dia suruh untuk selalu mengikuti Agent Keen semenjak kematian Agent Malik. Mendengar itu Agent Keen meminta untuk menarik anak buahnya itu, tapi Reddington tidak bisa melakukannya. Yang akhirnya akibat permintaan Agent Keen itu, Reddington berspekulasi dengan berkata bahwa Agent Keen sedang menyembunyikan sesuatu. If I knew better, I'd say you were hiding something. Agent Keen yang mendengar itu pun segera pergi tanpa menjawab perkataan Reddington. Kemudian scene berpindah di mana kita melihat Agent Keen berada di suatu tempat sambil memainkan kunci dan dia sedang menatap sebuah pintu yang terkunci. Dan di sini kita bisa simpulkan bahwa kunci
kunci yang dipegangnya adalah kunci untuk membuka pintu itu. Tapi kita belum mengetahui apa yang ada di balik pintu. Dan mungkin saja kita mengetahuinya di cerita selanjutnya. Karena ini adalah scene penutup cerita kali ini. I did the right thing. I'm gonna go to the police. I have to go to the police. Cerita dimulai di sebuah jalan di mana ada seorang wanita bernama Carrie Ann Beck yang terlihat mengalami luka. Dan sekarang dia sedang menelpon teman wanitanya yaitu Susan dengan berkata, semua orang akan mati jika suaminya tetap melakukannya. Dan sekarang Anna ini ingin pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan sesuatu yang dibawanya itu. Mendengar itu Susan pun menjawab bahwa Anna sudah melakukan hal yang tepat. Dan untuk itu Susan akan menemaninya ke kantor polisi. Yang akhirnya Anne pun bersedia ditemani oleh Susan dan berencana bertemu di suatu tempat. Namun saat mereka bertemu, Susan ternyata tidak datang sendiri, melainkan Susan datang bersama suami Anne yang bernama Maddox Beck. Dan di sini suami Anne yaitu Beck meminta barang yang sudah diambil oleh istrinya dengan berkata bahwa semuanya sudah terlambat. Namun Anne bersikeras untuk tidak memberikan barang itu kepada suaminya. Yang pada akhirnya inilah yang terjadi. Sebuah taksi menabrak Anne. Mengetahui itu Beck pun mengambil barang yang terdapat di tas istrinya itu lalu segera pergi meninggalkan TKP bersama Susan. Somebody call an ambulance. Sementara di sisi Agent Kin yang sedang berada di kamar motelnya, dia mengetahui bahwa anak buah Reddington masih ada di motel ini juga untuk mengawasi atau menjaga Agent Kin. Yang akhirnya Agent Kin pun mengeluh kepada Reddington untuk menarik anak buahnya. Tapi Reddington tetap menolak permintaan Agent Kin itu karena keselamatan Agent Kin adalah perhatian besar bagi Reddington. Your safety is of great concern to me. Yeah, I can handle myself. Kemudian di sini Reddington menceritakan tentang kejadian penabrakan yang kita lihat tadi, di mana wanita yang ditabrak itu adalah Carrie Ann Beck, istri dari Maddox Beck. Reddington mengungkapkan Beck dan istrinya adalah pemimpin komunitas radikal yang bernama The Front. Dan Reddington berkeyakinan Beck membunuh istrinya karena istrinya berusaha menghentikan rencana suaminya yang menurutnya sangat di luar batas. Di mana Anne menjadi pemimpin The Front karena hanya tertarik pada operasional yang berhubungan dengan lingkungan. Sementara Beck malah sebaliknya. Dia adalah sosok yang memandang kemanusiaan sebagai sebuah virus yang perlu diberantas untuk menyelamatkan planet ini. He got rid of his wife because she was trying to stop him from implementing a plan. Sementara Reddington menjelaskan tentang Beck, di sisi Beck kita melihat dia sedang berbicara di depan para pengikutnya di suatu tempat. Dan kembali ke Agent Kin, dia pun memberitahu timnya tentang kasus kali ini. Dan setelah selesai, Cooper menyuruh Donald dan Kin mendatangi kamar mayat untuk memeriksa penyebab kematian Carrie Ann Beck. Namun ternyata jasad Anne tidak berada di kamar mayat, melainkan di salah satu kamar pasien di rumah sakit, di mana pria ini menjelaskan bahwa Anne telah mati otak dikarenakan sebuah racun. Dan sekarang dia menggunakan alat bantu kehidupan karena dokter ingin menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungannya yang terlihat masih baik-baik saja. Karena ternyata Anne hamil dengan usia kandungan 30 minggu dan rencananya dokter akan melepaskan alat bantu itu setelah berhasil mengeluarkan bayinya. Kemudian pria ini mengungkapkan tentang laporan medis Anne Beck yang menurutnya sangat aneh, di mana pria ini memberitahu Kin dan Donald bahwa di bawah jari kuku Anne ditemukan tanah liat yang berusia 700 tahun. The really odd part is that the clay is 700 years old. Dan setelah Ara menelusuri asal-usul tanah liat itu, Ara menemukan bahwa tanah liat itu tercatat berasal dari abad ke-14 yang biasa disebut dengan raw sienna. Dan raw sienna digunakan sebagai bahan oleh para pelukis pada masa itu. Dan pelukis itu dikenal berasal dari sekolah Siena. Dan sekarang Ara mengungkapkan di Madrid saat ini sedang berlangsung pameran yang menampilkan lukisan-lukisan dari sekolah Siena. Namun 1 minggu yang lalu,
salah satu lukisan telah dicuri. Mendengar itu, Donald dan Navabi berspekulasi bahwa Beck dan istrinya mencuri lukisan itu untuk menjualnya di black market, lalu uangnya digunakan untuk membiayai operasi mereka. Tapi ternyata Aram berkata bahwa lukisan yang telah dicuri itu adalah lukisan yang paling tidak berharga di antara lukisan-lukisan lainnya. Dan untuk saat ini, Kin dan kawan-kawan belum mengetahui apa motif Beck mencuri lukisan itu. And it was by far the least valuable. Then why did they steal it? Sementara di sisi Beck, kita melihat dia menempelkan lukisan yang dimaksud Aram itu di dinding labnya. Dan setelah Beck menggunakan cahaya ultraviolet, lukisan itu terlihat memiliki gambar yang tersembunyi. Dan Beck lalu menyusun gambar-gambar itu yang saya asumsikan adalah sebuah peta. Namun peta apakah itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Sementara di sisi Reddington, kita melihat dia sedang menunggu antrian hanya untuk bertemu dengan salah satu asetnya bernama Glenn yang bekerja di kantor DMV, Departemen Kendaraan Bermotor, atau yang kita kenal di Indonesia sebagai Samsat. Dan setelah 45 menit dia menunggu, Reddington pun akhirnya bertemu dengan asetnya, yaitu Glenn yang ahli dalam pencarian atau melacak orang. Dan yang menarik dari sosok Glenn ini, hanya dia yang berani terhadap Reddington, seperti marah atau berbohong kepada Reddington. Dan Glenn sering melakukan itu, tapi Reddington tetap mempekerjakannya. Dan kenapa Reddington kesini? Karena ternyata Reddington menyuruh Glenn untuk menemukan atau melacak seorang wanita, namun sampai saat ini Glenn belum bisa menemukannya. Dimana Glenn beralasan dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya di Samsatnya, lalu juga disibukkan dengan mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Awalnya Reddington yang mendengar itu terlihat iba kepada Glenn, tapi saat Glenn menjelaskan tentang penyakit ibunya, Reddington terlihat sangat kesal karena dia mengetahui bahwa Glenn hanya beralasan menggunakan penyakit ibunya. Mendengar Reddington yang tak percaya dengan omongannya, Glenn pun akhirnya mengusir Reddington dari kantornya. Dan itulah sosok aset Reddington yang sering membuat saya tertawa jika dia muncul di setiap episodenya. Every time you can't deliver, you do this. These cockamamie stories. Get out! Kembali ke Blackside, Aram akhirnya berhasil menemukan rahasia di balik lukisan yang dicuri oleh Beck, yang menurutnya adalah sebuah peta. Namun saat ini mereka belum mengetahui peta apakah itu. Yang akhirnya Cooper pun memanggil Lillian dari FBI yang ahli dalam masalah seperti itu. Dan Lillian pun menjelaskan kepada Cooper dan Donald bahwa menurutnya peta itu mengarah ke lokasi Apophis Strain atau penyakit legendaris yang pernah digunakan sebagai senjata pada abad ke-14 oleh Bizantium dan Ottoman, dan dikatakan sebagai sumber Black Death yang pernah mengudara dan menewaskan 200 juta orang. Dan Lillian mengungkapkan pada masa itu seseorang menugaskan 4 pendeta untuk menyembunyikan virus itu di ujung dunia, tapi Lillian tidak mengetahui tepatnya di mana. Sementara di sisi Agent Kin, kita melihat dia mendatangi kantor psikolog yang tentu saja Agent Kin masih dalam pengawasan anak buah Reddington. Namun saat Kin memasuki kantor itu, dia bertemu dengan wanita yang berpakaian sangat mirip dengan Agent Kin. Dan ternyata Agent Kin membayar wanita ini untuk mengalihkan agar anak buah Reddington tidak mengikutinya. Karena Agent Kin berencana ke suatu tempat yang tak ingin diketahui oleh anak buah Reddington. Dan setelah Kin selesai ke tempat tujuannya yang kita tidak diperlihatkan scene-nya, dia kembali ke tempat ini. Dan tak lama setelah itu, Reddington menghubungi Agent Kin dan menyuruh mendatanginya. Lizzie, I need to see you. There's been a development. Dan ternyata saat Kin menemui Reddington, Lillian juga ada di sana memperlihatkan peta yang ditemukan oleh Aram tadi. Karena ternyata Lillian adalah salah satu aset Reddington. Dan Lillian saat di Blackside tadi tidak mengungkapkan sepenuhnya tentang apa yang diketahuinya. Dan kenapa Reddington sangat tertarik dengan kasus kali ini? Karena saya asumsikan Reddington menginginkan sesuatu dari kasus kali ini. Kemudian di sini Lillian mengungkapkan detailnya tentang
tentang peta itu, di mana salah satu dari 4 pendeta yang disuruh untuk mengamankan virus mematikan itu menelan virusnya, lalu pendeta itu dikubur di suatu tempat dan peta itu mengarah ke lokasi tempat pendeta itu dikubur. Di sini Lillian bahkan memberitahu lokasi kuburannya, yang akhirnya Agent Keen dan Donald berencana pergi ke kuburan itu, tapi tidak memberitahu bahwa Lillian yang sudah memberi informasinya. Namun saat Aram mengecek lokasi kuburannya, ternyata pihak berwenang sedang melakukan olah TKP karena seseorang yang mereka asumsikan adalah Beck baru saja menggali kuburan itu karena Beck ingin mengambil tulang-tulang dari mayat pendeta itu lalu membuat virus mematikan. Dan ternyata di dalam kubur itu tidak ditemukan sebuah mayat pendeta, melainkan kode yang Aram spekulasikan adalah tempat sebenarnya mayat pendeta itu dikubur. Yang akhirnya Aram berhasil memecahkan kode itu lalu memberikan lokasi sebenarnya kepada Agent Keen, yang ternyata lokasi itu sekarang menjadi sebuah gereja. Tapi tak lama setelah Aram memberikan lokasinya, Reddington datang ke Blackside, di mana awalnya Aram mengira Reddington datang untuk menemui Agent Keen. Tapi Reddington berkata bahwa dia datang memang untuk menemui Aram. If you're looking for Agent Keen, I'm not. I'm looking for you. Karena ternyata Reddington datang meminta bantuan Aram untuk melacak atau menemukan seorang wanita yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Sambil memberikan foto wanita itu kepada Aram, Reddington berkata bahwa wanita ini sangat penting dalam perangnya melawan Berlin. Dan kita tidak diperlihatkan foto wanita itu. Namun dari episode sebelumnya kita bisa berspekulasi mungkin wanita yang ingin dicari Reddington ini adalah putrinya, yaitu Jennifer. Tapi untuk kepastiannya kita tunggu saja di episode yang mengungkapkan sosoknya. Aram, this woman is critical in my war with Berlin. Kemudian di sisi Agent Keen dan Donald, mereka akhirnya tiba di gereja tempat pendeta yang menelan virus itu dimakamkan. Namun saat mereka tiba di ruang bawah tanahnya, mereka melihat tanda-tanda bahwa Beck baru saja masuk ke ruangan bawah tanah itu. Ya akhirnya Keen mencoba masuk dari pintu ini dan Donald mencoba masuk lewat akses lainnya dengan harapan mencegah pelarian Beck. Namun ternyata Agent Keen yang menemukan Beck terlebih dahulu dan Beck terlihat sudah berhasil mengambil tulang-tulang pendeta yang menelan virus mematikan itu. Dan di sini Beck mengancam Keen untuk membiarkannya pergi karena jika Keen sampai berani menembaknya, maka Beck akan menjatuhkan tulangnya dan membuat mereka semua terinfeksi. Mendengar itu Keen terlihat ragu dan takut, yang pada akhirnya inilah yang terjadi. Rekan Beck datang dan membuat Agent Keen terjatuh, dan akibat itu Beck berhasil lolos dari tempat ini membawa tulang-tulang yang terinfeksi virus mematikan. He threatened to release it. And now a madman is out there with the ability to start a pandemic. Enough! Dan saat di Blackside, Navabi terlihat kesal kepada Keen setelah mengetahui Agent Keen ragu menembak Beck di gereja tadi. Karena menurut Navabi, Agent Keen seharusnya tadi menghentikan Beck karena sekarang Beck mendapatkan tulang yang terinfeksi virus mematikan yang menurut Navabi akan mengancam keselamatan jutaan orang. Cooper yang mendengar perdebatan Keen dan Navabi itu menyuruh untuk tenang karena Cooper akan menghubungi CDC untuk mengantisipasi dan membuat penangkalnya. Kemudian di sini Aram mencoba menyemangati Agent Keen dengan berkata bahwa Agent Keen sudah melakukan hal yang menurutnya benar. Namun di sini Aram keceplosan memberitahu Agent Keen bahwa Reddington tadi datang meminta bantuan Aram untuk melacak seorang wanita muda. Reddington asked you to no, do? forget that example. What did Reddington ask you to do? Agent Keen yang mengetahui itu pun mendatangi Reddington, di mana Agent Keen berkata dia tidak akan membiarkan Reddington untuk bertemu dengan putrinya karena menurut Keen putrinya tak ingin bertemu dengan Reddington yang sudah menelantarkannya. Dan jika putrinya memang dalam bahaya, Agent Keen mengungkapkan FBI yang akan melindunginya, entah itu dari Berlin ataupun Reddington. Tapi Reddington yang mendengar perkataan Keen itu tertawa dan berkata bahwa Agent Keen hanya cemburu. Ya akhirnya sebelum Agent Keen pergi, dia mengingatkan Reddington bahwa Aram tidak akan membantunya untuk menemukan putrinya. Dan Keen meminta untuk menyingkirkan anak buah Reddington yang sudah mengikuti Agent Keen. Karena jika Reddington tidak menyingkirkannya, maka Agent Keen yang akan melakukannya. And the guy you have following me, either you get rid of him or I will. Kemudian saat malam tiba,
kita melihat Kin kembali ke kamar motelnya dan anak buah Reddington melihat kedatangan Agent Kin itu. Dan tak lama kemudian, Reddington menelpon dan memperingatkan anak buahnya ini untuk waspada terhadap Agent Kin yang akan mencoba untuk memanipulasi anak buahnya ini. Karena Reddington berkeyakinan Agent Kin menyembunyikan sesuatu yang untuk saat ini Reddington belum ketahui. Dan untuk itu Reddington menyuruh anak buahnya ini untuk selalu waspada. Dan di saat Reddington menelpon anak buahnya ini untuk memperingatinya, di saat itu pula Agent Kin mencoba memancing anak buah Reddington ini agar mau mendatangi Agent Kin di kamarnya yang terlihat baru saja melepaskan semua pakaiannya. Anak buah Reddington yang melihat itu pun berkata kepada Reddington untuk tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu, karena anak buahnya ini tidak akan melepaskan pandangannya dari Agent Kin. Tapi ternyata yang memancing anak buah Reddington bukanlah Agent Kin, melainkan wanita yang telah disewa oleh Agent Kin tadi. Sementara di sisi Agent Kin yang sesungguhnya, kita melihat dia sedang berada di tempat yang kita lihat di scene akhir di episode sebelumnya. Dan kemudian, seorang pria bertubuh besar keluar dari pintu yang kita ketahui Agent Kin memiliki kuncinya. Kemudian setelah pria itu keluar, gantian Agent Kin yang masuk ke dalam pintu itu. Namun untuk saat ini, kita belum mengetahui siapa pria ini dan apa yang ada di balik pintu itu. Tapi kita bisa spekulasikan Agent Kin tak ingin Reddington sampai mengetahui sesuatu yang ada di balik pintu itu. Keesokannya, kita melihat Beck sedang membuat virus mematikan di labnya dari tulang yang telah dia ambil dari gereja tadi, lalu menguji virus itu ke seekor tikus. Dan setelah itu, kita melihat Beck sedang meyakinkan para pengikutnya agar bersedia dan sukarela melakukan aksi bunuh diri untuk menyebarkan virus mematikan itu. Dan di sini, Beck memilih wanita ini untuk menjadi yang pertama. Dan akibat itu, ratusan orang telah terinfeksi dan sekarang ratusan orang itu sedang dikarantina. Sementara Agent Kin dan kawan-kawan, mereka akhirnya berhasil menemukan lab Beck namun tidak menemukan Beck. Tapi dari lab ini, mereka mengetahui bahwa Beck berencana menyebarkan virus ke seluruh kota yang ada di Amerika. Dan pada akhirnya, Aram berhasil menemukan profil para pengikut Beck yang sedang dalam pesawat untuk keluar kota. Namun ada satu yang masih belum melakukan penerbangan dan sekarang ada di bandara. Cooper mengetahui itu pun menyuruh Kin dan Navabi untuk ke bandara menangkap satu pengikut Beck itu. Lalu menyuruh Donald untuk menyiapkan karantina terhadap penumpang pesawat yang terinfeksi akibat para pengikut Beck yang sudah memasuki pesawat. Dan saat Navabi dan Kin tiba di bandara, mereka berpencar untuk mencari satu pengikut Beck yang masih ada di bandara. Dan Navabi berhasil menemukannya. Kemudian dalam pengejarannya itu, Navabi sempat bergelut dan memasuki sebuah ruangan. Dan di sini, pengikut Beck ini menyemprotkan virus kepada Navabi, lalu mengambil senjata milik Navabi. Dan setelah itu, inilah yang terjadi. Navabi tertembak di bagian pinggang, tapi pengikut Beck itu dibunuh oleh Agent Kin. Kemudian Navabi yang mengetahui dirinya telah terinfeksi virus segera mengarantina dirinya sendiri di ruangan ini. Dan Agent Kin yang melihat Navabi terluka akibat ditembak mencoba memasuki ruangannya, tapi tak diizinkan oleh Navabi karena Navabi tak ingin Agent Kin terinfeksi virus juga. Tapi yang pada akhirnya Agent Kin bersikeras dan memasuki ruangan itu agar bisa menolong Navabi yang terluka. Dan akibat insiden ini, hubungan Agent Kin dan Navabi pun menjadi dekat. That's probably why she backed out, right? Kemudian sambil menunggu bantuan datang untuk menolong Agent Kin dan Navabi yang telah terinfeksi, di sisi lain kita melihat klien aset Reddington berhasil menemukan wanita yang dimaksud oleh Reddington. Mengetahui itu, Glenn pun segera menghubungi Reddington dan menyuruhnya untuk datang ke Samsat. Dan setelah Reddington tiba, Glenn memberikan profil wanita yang Reddington cari. Dan di dalam profil itu, wanita ini bernama Zoe De Antonio. Namun siapakah wanita ini yang sebenarnya? Apakah dia Jennifer Putri Reddington yang menggunakan nama samaran atau bukan? Dan untuk itu, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkan sosoknya.
Kemudian sebelum Reddington pergi, dia mengganti mesin penjual minuman milik Glenn dengan mesin yang baru. Dan Reddington berkata, itu adalah sebagai bonus dari Reddington karena sudah berhasil menemukan wanita ini. What the hell is that? It's a new vending machine, considered a bonus. Dan setelah dari sini, Reddington dihubungi oleh Aram, di mana di sini Reddington langsung berkata bahwa dia sudah menemukan wanita yang dia cari, karena Reddington mengira Aram menghubunginya tentang masalah itu. Mendengar itu, Aram pun menjawab bahwa dia ikut senang Reddington sudah menemukannya, tapi Aram mengungkapkan bahwa dia menghubungi untuk memberitahu bahwa Agent Keen dan Navabi telah terinfeksi 1 jam yang lalu. Reddington yang mendengar itu pun bertanya kepada Aram apakah sudah menemukan Beck, di mana Aram menjawab sampai saat ini dia belum bisa menemukannya, tapi dia sudah memiliki petunjuk. Dan setelah mereka bertukar pikiran tentang lokasi Beck, Aram memberitahu Cooper bahwa dia sudah menemukan lokasi Beck, tapi Aram yakin Reddington sudah ke sana terlebih dahulu. Who the hell are you? I'm the snake in the grass. Dan benar saja, Reddington memang ada di sana bersama Beck dan wanitanya ini. Dimana di sini Reddington berkata bahwa Beck memang melakukan hal yang menurutnya benar, tapi tidak dengan wanitanya ini, karena wanitanya ini menginginkan sesuatu dari Beck dan sesuatu itu Reddington inginkan juga. Dan Reddington mengungkapkan dia datang selain untuk mengambil vaksin, dia juga datang untuk mengambil sesuatu dari wanitanya ini. Awalnya, Beck tidak percaya dengan apa yang dikatakan Reddington, tapi setelah wanitanya ini memberitahu sesuatu yang Reddington cari itu dia sembunyikan di sebuah botol yang tergantung, Beck pun terlihat terkejut bahwa wanitanya ternyata mengkhianatinya. Dan ternyata sesuatu yang diinginkan Reddington dari wanita ini adalah sebuah kunci. Dan kunci apakah ini? Kunci ini adalah kunci yang akan Reddington gunakan untuk memecahkan kode tentang Fulcrum. Dan kita akan melihat Reddington menggunakan kunci ini di episode yang berjudul Fulcrum. Setelah mendapatkan kunci itu dan vaksin untuk virusnya, Reddington pergi meninggalkan Beck dan wanitanya. Dan saat FBI tiba di lokasi, Beck dan wanitanya ditemukan telah tewas. Dimana saya asumsikan Beck membunuh wanitanya karena telah mengkhianatinya. Lalu Beck melakukan bunuh diri. Dan itulah akhir kasus Blacklist kali ini. Sementara dengan istri Beck yaitu Carrie Ann, dokter akhirnya melepaskan alat bantu kehidupannya karena bayi dalam kandungannya telah berhasil diselamatkan. Dan FBI berencana akan menyerahkan bayi itu kepada keluarga Carrie Ann. Dan di sisi Agent Keen, kita melihat dia sedang dirawat di rumah sakit setelah mendapatkan vaksin. Dan Agent Keen terlihat ditemani oleh Reddington. Dan di scene ini, kita lagi-lagi diperlihatkan sosok Reddington yang terlihat sekali sangat menyayangi Agent Keen layaknya seperti anaknya sendiri. Namun untuk kepastian Agent Keen adalah anak Reddington, kita belum bisa memastikannya. Sementara di sisi Navabi, dia terlihat sedang ditemani oleh Aram di rumah sakit juga. Dan inilah awal mula hubungan mereka berdua. Namun saya tidak ingat di episode berapa mereka akan saling mengungkapkan. Kemudian scene berpindah di mana kita melihat Reddington sedang memperhatikan dari kejauhan Zoe D'Antonio yang sedang bekerja di truk makanan. Dan itulah akhir kisah episode kali ini. Dan untuk cerita selanjutnya, mungkin kita akan mengetahui tentang sosok Zoe D'Antonio ini. Cerita dimulai di sebuah peternakan di Koido, Sierra Leone 29 tahun yang lalu. Dan ini adalah peternakan milik keluarga Dembe Zuma. Dimana di sini Dembe terlihat masih kecil dan sedang memberi makan binatang ternaknya. Namun tak lama setelah itu, beberapa orang bersenjata datang ke tempat ini. Dan setelah mereka mengetahui bahwa orang yang mereka cari adalah ayah Dembe, inilah yang terjadi. Mereka
membunuh semua keluarga Dembe di depan mata Dembe, lalu membawa Dembe ikut bersamanya. Kemudian kita kembali ke masa yang sekarang di sebuah hotel di Perancis, di mana kita melihat seorang bernama Peter memberikan layanan kamar kepada tamu hotel yang bernama Joseph Batoula. Dan di sini kita melihat Peter berusaha membuat Joseph pingsan. Dan setelah dia berhasil membuat Joseph pingsan, Peter memasangkan semacam label ternak ke telinga Joseph. Dan beberapa hari kemudian, mayat Joseph ditemukan di sebuah pantai yang ada di Rusia. Namun tubuhnya terlihat seperti baru saja dikuliti. Mombasa cartel? And the Mombasa cartel is the worst of the lot. Dan keesokannya, Reddington memberikan kasus kepada Agent King tentang blacklist kali ini, yaitu Kartel Mombasa, sebuah organisasi yang melakukan perburuan dan perdagangan gelap hewan langka dan ilegal. Di mana Reddington menjelaskan kepada King, Kartel Mombasa beroperasi di balik sebuah tabir kerahasiaan yang tidak bisa ditembus, yang dibuat oleh teror yang brutal dan sarang tikus berkedok perusahaan. King yang mendengar itu berkata bahwa kasus ini akan membutuhkan waktu untuk meyakinkan FBI agar mau menerima kasusnya, karena FBI bertugas hanya untuk melindungi orang. Namun Reddington menjawab dengan berkata dia setuju dengan itu, dan untuk itu Reddington mengungkapkan untuk melupakan tentang binatangnya terlebih dahulu, seperti kepunahan total dan dampaknya bagi lingkungan. Tapi Reddington mengungkapkan untuk mempertimbangkan korban manusianya saja, seperti korupsi menyeluruh pada pemerintahan lokal, pembunuhan politik, dan pembantaian seluruh desa. Dan itu semua dilakukan dengan motif untuk mendapatkan keuntungan sebesar ratusan miliar dolar per tahunnya. Billions of dollars a year in blood money, human blood money. Dan di sini, di saat Reddington menceritakan tentang kebusukan kartel Mombasa itu, Reddington terlihat sangat-sangat membenci sekali kartel Mombasa. Dan kita bisa simpulkan dari ekspresi Reddington ini bahwa kartel Mombasa berhubungan dengan masa lalu Dembe yang kita lihat di scene awal tadi. Sementara Reddington menjelaskan tentang kasus kali ini kepada Agent King, di sisi lain kita melihat Donald sedang berada di apotek untuk membeli obat yang biasa dia minum. Namun apoteker ini menolak menjualnya kepada Donald karena obat yang diinginkan Donald memerlukan izin khusus dari dokter, dan Donald tidak bisa menunjukkan izin itu. Dan obat sebetulnya yang diinginkan Donald adalah obat penghilang rasa sakit yang efeknya sama dengan morfin atau narkoba. Itulah sebabnya obatnya memerlukan izin khusus. Ya akhirnya Donald pun pergi tanpa membawa obatnya. I'll get in touch with my doctor. I'll be right back. Kemudian scene berpindah di Black Site, di mana Agent King menjelaskan tentang kasus kali ini kepada timnya setelah mendapat informasi kartel Mombasa dari Reddington, target FBI kali ini. Di mana Agent King mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir, para pemburu gelap binatang dari kartel mancanegara telah menghilang tanpa jejak, dan beberapa hari sebelumnya salah satu pemburu gelap yang dikenal kejam karena metodenya mencampur racun sianida di taman nasional yang ada di Afrika. Dan akibat itu 300 gajah dan ribuan hewan lainnya ditemukan tewas. Namun menurut Reddington, pemburu gelap yang hilang maupun yang tewas tadi hanyalah ikan-ikan kecil di dalam kolam yang sangat besar. Dan sejauh ini yang paling merusak adalah kartel Mombasa, karena dari impor ilegal mereka seperti gading gajah, kulit binatang, hingga binatang peliharaan eksotis, kartel Mombasa mendapatkan keuntungan miliaran dolar per tahunnya. By far the most destructive is the Mombasa cartel. Tak lama setelah King menjelaskan semua kepada timnya, sebuah pesan teks masuk ke ponsel milik Agent King, di mana dalam pesan itu seorang bernama Ronaldo memberitahu Agent King bahwa dia mendapatkan masalah besar dan menyuruh Agent King untuk mendatanginya. King yang mengetahui itu pun pergi dengan alasan kepada timnya bahwa Reddington membutuhkannya. Tapi saya bisa asumsikan bahwa yang mengirimkan pesan itu adalah seorang pria yang bertubuh besar yang kita lihat di tempat yang masih menjadi misteri.
Dan saat di tempat itu, Agent Keen menemukan pria yang bertubuh besar itu sudah tidak sadarkan diri. Dan tak lama kemudian, anak buah Reddington keluar dari pintu yang terkunci dengan berkata, apakah Keen sendiri yang akan memberitahu Reddington atau dirinya? Do you want to tell Reddington? Or should I? Sementara di sisi lain di sebuah peternakan terpencil Sitka di Alaska, kita melihat seorang wanita bernama Sky Kinchet memberi selamat kepada putranya bernama Matthew karena telah berhasil membuat taksidermi atau seni pengawetan jasad yang sangat sempurna. Dan kita melihat bahwa seni yang dibuatnya adalah Joseph yang tewas di scene awal tadi. If anyone knows anything about the Mombasa cartel, it'll be Jeff. Keesokannya, Agent Keen menemui Reddington di sebuah taman, di mana Reddington berkata untuk mendapatkan petunjuk kartel Mombasa, dia sudah mengatur pertemuan dengan seorang bernama Jeff yang berprofesi sebagai CEO Decker Capital dan orang terkaya ke-33 di dunia, serta seorang dermawan terkenal yang mendukung perlindungan hewan yang terancam punah. Dan Reddington sangat yakin Jeff akan sangat membantu tentang kasus kali ini. Mendengar itu, Agent Keen pun bertanya apa hubungan Reddington dengan Jeff itu, di mana Reddington menjawab bahwa dia dan Jeff hanya berbagi minat yang sama, di antaranya perlindungan terhadap hewan langka. Dan Reddington biasanya bertindak sebagai pengumpul dana bagi badan amal milik Jeff. Sebagai balasannya, Reddington biasanya mendapatkan saran, informasi, dan kadang info saham sesekali. Setelah memberitahu itu semua, Reddington menyuruh Keen menggunakan pakaian yang biasa saja saat bertemu dengan Jeff nantinya, karena Keen akan menggunakan nama Elsa yang berprofesi sebagai reporter yang sedang menyelidiki sebuah berita mengenai kartel Mombasa. Sebelum Agent Keen pergi, dia terlihat ingin menyampaikan sesuatu kepada Reddington perihal yang baru saja ditemukan anak buah Reddington tadi, tapi Agent Keen ternyata tidak jadi mengungkapkannya. You alright? Agent Keen pun akhirnya bertemu dengan Jeff di suatu kafe, dan di sini Jeff memberitahu Keen tentang informasi Mombasa kepada Agent Keen, di mana menurut Jeff kartel Mombasa adalah musuh masyarakat nomor 1, terburuk dari yang terburuk dan sangat pandai, di mana pimpinannya yang licik menjaga tangannya tetap bersih dengan mendanai pekerjaan kotor mereka melalui ratusan anak perusahaan di luar negeri, dan sampai saat ini tidak ada yang pernah bisa membobol sistem pengamannya. Dan akibat informasi yang diberikan Jeff ini, Agent Keen dan Donald menangkap seorang bernama Lee Chung yang mempunyai bisnis impor daging dan bagian tubuh binatang dari spesies langka. Dan setelah diinterogasi, Lee Chung bersedia bekerja sama menyerahkan nama-nama yang terlibat dalam bisnisnya, tapi dia tidak mengetahui apapun tentang kartel Mombasa. Willing to roll over on everyone else, but claims he doesn't know anything about the Mombasa cartel. Namun selang beberapa saat, Ara memberitahu bahwa ada mayat ditemukan di Jepang dan tubuhnya seperti yang kita lihat di scene awal tadi. Dan ternyata pria itu adalah anggota kartel Mombasa, dan Joseph yang tewas di scene awal tadi ternyata juga adalah anggota kartel Mombasa. Namun untuk saat ini, Keen dan kawan-kawan belum mengetahui mengapa Mombasa membunuh anggotanya sendiri. Namun Aram berhasil menemukan di mana dua jasad yang tewas itu dilarutkan sebelum sampai ke Jepang dan Rusia, yaitu di Sitka, Alaska, di mana Navabi menjelaskan bahwa Sitka pernah menjadi lokasi jaringan bawah tanah perlindungan hewan atau Animal Underground, sebuah kelompok penyayang binatang. Mengetahui itu, Cooper menyuruh Aram untuk menyelidiki lebih jauh tentang Animal Underground itu dan menyuruh Donald untuk standby dengan pergi ke Alaska sambil menunggu informasi selanjutnya. Sementara Navabi disuruh membebaskan Lee Chung tapi tetap mengirimkan seseorang untuk terus membuntutinya. I want you in Sitka for FaceTime and then you want Samar turns up. Dan di sisi Kinchet di Alaska, dia memberitahu putranya yaitu Peter bahwa ayahnya menyuruh untuk melakukan pekerjaan seperti di scene awal tadi. Awalnya Peter ini menolak karena dia baru saja kembali dari Perancis, tapi ibunya berhasil meyakinkan Peter agar memenuhi keinginan ayahnya.
Sementara di sisi Reddington yang sedang minum kopi di tempat Zoe bekerja, Reddington yang ingin pergi sengaja meninggalkan topinya dan Zoe yang melihat itu pun memberikan kepada Reddington. Di mana di sini Reddington berkata bahwa dia sangat berterima kasih kepada Zoe ini karena sudah mengingatkan tentang topinya, yang padahal kita tahu Reddington sengaja melakukannya. Sebelum Reddington pergi, dia pun mengenalkan dirinya sebagai seorang yang bernama Kenneth, dan di sini terlihat Zoe tidak mengenali Reddington karena jika memang Zoe adalah putri Reddington yang bernama Jennifer, dia pasti akan mengenali Reddington meski menggunakan nama lain. Dan untuk kepastiannya, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkan sosok Zoe yang sebenarnya. Very snappy, Kevin. Later. Kemudian di sisi Agent Keen yang sedang berada di kamar motelnya, dia menelpon anak buah Reddington dengan berkata bahwa dia tidak bisa memberitahu Reddington tentang apa yang dibalik pintu yang ditemukan anak buah Reddington tadi. Mendengar itu anak buah Reddington pun menjawab bahwa dia meminta maaf kepada Keen karena dia akan melaporkannya kepada Reddington. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Anak buah Reddington ditangkap oleh kepolisian lokal karena Agent Keen tak ingin anak buah Reddington ini memberitahu Reddington tentang sesuatu yang dia temukan di balik pintu tadi. Dan akibat itu, media memberitakan bahwa polisi berhasil menangkap salah satu rekan Reddington, buronan nomor 4 paling dicari oleh FBI berkat informasi rahasia dari seseorang, dan tentu saja informan itu adalah Agent Keen. Namun kenapa media memberitakan Reddington masih menjadi buronan? Karena saya ingatkan kerjasama yang dilakukan Reddington dengan FBI hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Itulah sebabnya Reddington masih menjadi buronan. Reddington yang melihat berita itu pun mengungkapkan kepada Keen bahwa dia menjadi sangat yakin Agent Keen menyembunyikan sesuatu yang penting darinya, dan cepat atau lambat Reddington akan mengetahui itu. Kembali ke Alaska di peternakan Kinchet, kita melihat dia sedang membantu putranya Matthew yang baru saja selesai mandi. Dan anaknya yang ini ternyata memiliki cacat mental, namun tubuhnya terlihat sangat-sangat besar. Sementara di sisi Donald yang sudah tiba di Alaska, Donald yang terlihat sangat membutuhkan obat penghilang rasa sakitnya berusaha agar mendapatkan obat itu dengan mematahkan jari tangannya sendiri. Ya, akhirnya Donald berhasil mendapatkan obat itu dari apotik. Dan kenapa Donald sampai melakukan ini agar bisa mendapatkan obatnya? Karena saya asumsikan Donald sudah kecanduan dengan efek obat itu, dimana Donald ternyata sudah menggunakannya sejak kematian Audrey, kekasihnya, agar bisa mengurangi rasa sakit kepedihan jiwa yang dialaminya karena harus menerima kenyataan pahit atas kehilangan kekasihnya Audrey. Tak lama setelah Donald mengkonsumsi obatnya, dia ditelepon Agent Keen bahwa Lee Chung saat pagi ini telah hilang dari pengawasan, dan agen yang mengawasinya ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri karena dibius. Dimana untuk saat ini Keen berspekulasi Lee Chung telah diculik oleh seseorang, dan setelah itu Agent Keen menyuruh Donald untuk mencoba mengecek peternakan Igaluk karena peternakan itu adalah bekas lokasi komunitas animal underground, yang dimana properti itu sekarang dimiliki sebuah perusahaan bernama Wendigo LLC. Make a run out to Igluk Ranch by Wendigo LLC. Check it out. Dan saat Donald sampai di peternakan itu, dia bertemu dengan Sky Kinchet, di mana Donald bertanya tentang Animal Underground, pemilik peternakan ini sebelumnya. Tapi Kinchet menjawab bahwa dia tidak mengetahui apapun tentang masalah itu. Tak lama setelah itu, anak Kinchet, Peter, datang ke lokasi ini. Donald yang sedikit merasa curiga mencoba memeriksa apa yang dibawa Peter, dan setelah Donald memeriksanya, dia sangat terkejut karena ternyata yang dibawa Peter adalah Lee Chung. Dan kemudian inilah yang terjadi. Peter berhasil membuat Donald tidak sadarkan diri. Dan kembali ke Blackside, Aram akhirnya berhasil menemukan koneksi antara korban di Perancis dengan korban yang ditemukan di Jepang. Dan keduanya ternyata pergi menggunakan pesawat pribadi yang dimiliki oleh perusahaan Wendigo
LLC. Dan setelah mengetahui itu, Agent Keen menelpon Reddington karena sebelumnya dia mencoba menelpon Donald tapi tidak ada jawaban. Dan di sini Agent Keen bertanya kepada Reddington apakah dia mengetahui tentang perusahaan Wendigo LLC, karena Wendigo LLC dicurigai Keen dan kawan-kawan terlibat dengan kartel Mombasa. Reddington yang mendengar itu hanya berkata kepada Keen untuk berhati-hati di Alaska, dan setelah itu dia menyuruh Dembe untuk mengganti arah tujuannya, dimana saya asumsikan Reddington mengetahui tentang perusahaan Wendigo LLC ini. Be careful up there. There's been a change of plans. Sementara di sisi Donald, dia terbangun di dalam kandang di tengah hutan bersebelahan dengan Lee-chung. Dan di saat itu juga Peter menyuruh saudara Matthew untuk memburu Donald dan Lee-chung layaknya binatang buruan. Dan saat kandang mereka terbuka, Donald sempat kesal kepada Lee-chung karena mengatainya seorang pecandu, dikarenakan Lee-chung melihat tangan Donald sedang gemetaran. Tapi tak lama kemudian, inilah yang terjadi. Sebuah panah menembus dada Lee-chung dan membuatnya tewas di tempat. Donald yang melihat itu segera mematahkan anak panahnya lalu berlari menghindari Matthew yang ingin memburunya. Sementara di sisi Kinchet, dia menelpon suaminya memberitahu bahwa FBI baru saja datang, tapi dia sudah berhasil menyingkirkannya. Dan ternyata suami Kinchet ini adalah Jeff, orang terkaya ke-33 di dunia yang Agent Keen temui tadi. Dan Peter maupun Matthew adalah anak Jeff yang sering ditugaskan untuk membunuh anggota kartel Mombasa yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan dari sini kita bisa simpulkan bahwa Jeff adalah ketua atau bos dari kartel Mombasa. Dan saat Jeff selesai menelpon istrinya, dia sangat terkejut karena Reddington ada di rumahnya. Namun untuk saat ini kita tahan dulu tentang apa yang akan terjadi di sini, karena kita kembali ke Alaska di mana Agent Keen dan Navabi sedang menyusun rencana untuk menangkap keluarga Kinchet maupun menyelamatkan Donald. Any intelligence on who's up there? Sky Kincaid and her son Pete. Dan di sisi Donald, dia masih mencoba berlari agar dia tidak dibunuh oleh Matthew. Namun saat malam tiba, Donald melihat ada beberapa orang di tengah hutan. Dan Donald, dia mencoba meminta bantuan orang-orang itu. Tapi ternyata semua yang dilihatnya adalah karya seni yang sudah dibuat oleh Matthew. Dan semua wajahnya adalah para kartel pemburu gelap yang selama ini telah hilang maupun tewas. Ya akhirnya Donald yang tak sanggup lagi berlari mencoba menjadi salah satu dari mereka. Dan saat Matthew tiba, Donald mencoba menyerang Matthew yang pada akhirnya inilah yang terjadi. Donald berhasil melukai Matthew menggunakan anak panah yang dia ambil tadi. Dan setelah itu, dia segera pergi meninggalkan Matthew yang terluka. Kemudian di sisi Agent Keen dan timnya, mereka akhirnya berhasil menemukan kediaman Kinchet dan bersiap untuk menyerbu masuk. Sementara di dalam kediaman Kinchet, terlihat Peter sedang bersantai dan ibunya sedang menyiapkan untuk mandi anaknya Matthew. Namun tak lama setelah itu, Matthew datang dengan keadaan terluka dan ibunya terlihat sangat terkejut. Dan kemudian inilah yang terjadi. FBI menyerbu masuk ke kediamannya dan membunuh Peter yang mencoba melakukan perlawanan. Sementara Sky Kinchet dan Matthew, mereka melakukan bunuh diri setelah Agent Keen dan Navabi menemukannya. Dan itulah akhir kehidupan Kinchet dan dua anaknya. Kemudian di saat Agent Keen mengecek kediaman Kinchet ini, Agent Keen menemukan obat yang bertuliskan milik Donald. Dan dia mencoba mengembalikan obat itu kepada Donald agar tidak diketahui agent lain, karena kita bisa asumsikan jika agent lain sampai mengetahuinya, maka Donald akan mendapatkan masalah atas kecanduan yang dialaminya
itu. Kemudian kita kembali ke Reddington yang sedang bersama Jeff di rumahnya, di mana di sini Reddington akhirnya mengetahui bahwa Jeff adalah dalang di balik kartel Mombasa, dan di sini Reddington meminta untuk menyerahkan semua list atau daftar yang mengidentifikasikan setiap anggota atau operasional dalam kartel Mombasa, karena jika tidak Reddington akan membunuhnya di sini. A list, or I shoot you. Here. Ya akhirnya Jeff pun memberikan daftar itu, dan setelah Reddington mendapatkan daftarnya, Reddington mengisahkan sebuah cerita kepada Jeff yang saya asumsikan adalah cerita detail tentang Dembe, dan untuk itu saya ingin Anda mendengar baik-baik cerita ini. Di mana 29 tahun yang lalu di Sierra Leone ada seorang petani bernama Samuel Zuma yang memiliki keberanian untuk mengidentifikasi beberapa personel Mombasa yang bekerja pada pemerintahan lokal, dan kartel saat itu membantai seluruh keluarganya kecuali putranya yang masih kecil. Lalu putranya itu dijual ke sebuah jaringan perdagangan manusia lokal, dan Reddington mengungkapkan kebanyakan anak-anak dalam situasi seperti itu tidak bisa bertahan lebih dari 9 bulan, tapi ternyata putranya itu bertahan hidup sampai 8 tahun, di mana Reddington menemukan putranya itu saat berumur 14 tahun yang dirantai pada sebuah pipa di lantai bawah tanah di sebuah rumah pelacuran yang kotor di Nairobi. Lalu saat itu Reddington mengambilnya, membuatnya menjadi lebih baik, seperti memberikan pendidikannya. Ya akhirnya dia lulus dari universitas dengan gelar sarjana dalam sastra Inggris, yang berhasil menguasai 4 bahasa secara lugas dan menjadi pribadi yang baik. Dan di akhir kisahnya itu Reddington memberitahu namanya kepada Jeff, yaitu Dembe Zuma yang sekarang ada bersamanya, dan Dembe yang mendengar itu semua berkata kepada Reddington agar tidak membunuh Jeff karena tak ada gunanya membunuh Jeff sekarang, dan Dembe juga sudah melupakannya. Tapi yang pada akhirnya inilah yang dilakukan Reddington. Reddington yang mengetahui bahwa Jeff adalah dalang dari pembantaian keluarga Dembe tak bisa menahan keinginannya untuk membunuh Jeff. Kemudian setelah ini Reddington pun mengirimkan daftar para anggota Mombasa kepada Cooper, dan itulah akhir kasus kali ini. Kemudian kita melihat Reddington sedang asik mengobrol bersama Zoe di tempat dia bekerja. Sementara di sisi Agent Kin, dia sedang berada di balik pintu itu berbicara dengan seseorang yang ternyata adalah Tom, suaminya. Dimana di sini Agent Kin berkata kepada Tom bahwa dia sudah siap untuk memberitahu Reddington perihal ini dan akan menyerahkan semuanya kepada Reddington. Tom yang mendengar itu berkata bahwa dia akan menjawab semua pertanyaan yang akan diberikan Agent Kin. Dan dari perkataan Tom ini, kita bisa simpulkan bahwa selama ini Agent Kin menahan Tom di sini untuk mencari jawaban yang belum ditemukannya dari suaminya ini. Dan Agent Kin tak ingin Reddington sampai mengetahuinya karena takut Reddington akan membunuh Tom sebelum dia menemukan jawabannya. Dan itulah scene penutup kali ini, dimana kita akhirnya mengetahui bahwa yang disembunyikan Agent Kin di tempat ini adalah suaminya yang masih hidup.